untuk mengobati busuk batang atau layu akar pada tanaman seledri kita. Kedua yaitu Ziplo. Ziplo ini untuk mengatasi penyakit bercaknya. Ziplo ini. Nah, Ziplo ini buat mengobati seledri kita yang terkena bercak. Serta yang ketiga, yang keempat, saya memakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sehat, salam petani jaya. Di video kali ini saya akan membahas 3 cara untuk mengobati atau menangani penyakit kuning daun atau bercak daun. Tanaman seledri kita kalau sudah terkena penyakit kuning atau terkena bercak daun itu cukup meresahkan ya kawan-kawan, karena itu kalau udah parah itu bisa menyebabkan kita untuk gagal panen. Jadi di video kali ini saya akan membahas 3 cara untuk mengobati atau menangani seledri kita yang terkena bercak daun agar kita semua terhindar dari penyakit bercak daun atau daun menguning. Tolong jangan di skip video ini, karena kalau sampai di skip nanti tidak jelas ya kawan-kawan, sehingga nanti pada penerapan tanaman sampean semua bisa jadi malah salah kaprah atau salah penanganannya. Tolong bantu channel ini agar bisa berkembang dengan cara like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis, serta share ke beberapa media agar bisa bermanfaat informasi ini bagi kita semua tentunya. Yang pertama, pemupukan. Inilah pupuk yang saya pakai beserta penjelasannya. Poskaplus ini ya teman-teman, karena Poskaplus ini kandungannya seimbang. Poskaplus ini kandungannya dengan N-nya itu 15, P-nya itu 15, dan K-nya juga 15, serta plus 2000 ppm plus sulfur 9% ya teman-teman. Inilah biasanya pupuk yang saya pakai, Poskaplus, karena dengan harga pupuk yang sekarang agak mahal ini, Poskaplus agak terjangkau. Kalau dulu itu pakainya saya Mutiara Glower itu. Saya pernah coba pakai Korea atau pakai Ponska yang biasa merah, itu enggak jadi, malah tanamannya layu atau busuk malahan. Dan inilah cara pengaplikasian pupuknya. Biasanya penyebab menguningnya daun seledri atau kadang bercak itu tumbuhnya itu karena kekurangan pupuk kimia ya, yang pertama itu biasanya. Karena banyak yang teledor, teman-teman tahu sendiri Poskaplus ini karena harganya terjangkau, tidak kayak yang lain. Biasanya saya pakainya ya itu Mutiara Glower. Panjang 15 meter ini saya pupuknya itu 4 cangkir ini ya kawan-kawan. 4 cangkir ini saya ratakan sepanjang 15 meter ini. Selambat-lambatnya itu 10 hari sekali lah lakukan pemupukan seperti ini. Tapi kalau saya itu 1 minggu sekali saya tabur pupuk kimia ini, Poskaplus ini. Allah, nanti agak terhindar sama penguningan. Itu yang pertama. Kita lakukan pemupukan ya guys ya, karena kalau daun menguning juga akibat dari kekurangan pupuk atau unsur-unsur vitaminnya, karena seledri termasuk tanaman yang sangat membutuhkan pupuk ya, pupuk. Kita ratakan seperti ini, ditaburkan caranya. Yang kedua, penyiraman. Inilah cara pengaplikasian penyiramannya. Penyebab menguningnya daun atau terkadang kena bercak biasanya itu
Yang kedua itu karena kurang air. Jadi tanaman seledri ini juga tidak bisa kurang air. Itu biasanya saya melakukan penyiraman selambat-lambatnya itu 2 hari sekali, selambat-lambatnya. Tapi sering-sering saya melakukan penyiraman ini setiap hari. Kalau ndak pagi ya sore biasanya, tapi jangan terlalu sore. Kalau terlalu sore dia nanti bermasalah lagi, karena kalau malam itu daunnya basah itu rawan bercak, itu sangat rawan. Jadi kalau bisa melakukan penyiraman jam-jam tanggung lah, antara jam-jam 10 atau kalau enggak pagi sekalian. Itu kalau bisa tiap hari itu bagus pertumbuhannya. Tapi kalau tanahnya itu sering kering ya sering akibatnya itu daunnya menguning, terus bercaknya banyak, jadi bermasalah malahan kalau kurang air. Itu biasanya saya lakukan penyiraman itu setiap, kalau saya 1 hari sekali penyiramannya itu setiap hari itu, entah mau pagi entah siang, yang penting jangan terlalu sore. Yang ketiga, penyepraian atau penyemprotan. Inilah obat yang saya pakai beserta penjelasan cara pengaplikasiannya. Penyemprotan ini sangat penting karena penyemprotan itu adalah penunjang utama atau cara pengobatan untuk bercak itu sendiri. Biasanya penyemprotan ini harus sering dilakukan saat malam hujan. Itu penting penyemprotan karena saat terjadinya hujan malam itu air hujan mengandung zat asam yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan tanaman seledri kita akan menjadi bercak. Jadi saya biasanya penyemprotan itu menggunakan beberapa obat ya kawan-kawan. Yang pertama biasanya saya pakai antrakol. Ini antrakol ini tujuannya untuk mengobati dan mencegah jamur. Yang kedua yaitu Ziplo. Ziplo ini untuk mengatasi penyakit bercaknya. Ziplo ini. Nah, Ziplo ini buat mengobati seledri kita yang terkena bercak. Serta yang ketiga memakai Nativo. Nah, Nativo ini untuk mengobati busuk batang atau layu akar pada tanaman seledri kita. Dan yang keempat saya memakai OBR. Nah, OBR ini tujuannya untuk membunuh atau membasmi trip serta kutu. Biasanya seledri itu terkadang di beberapa kasus sering terjadi adanya trip. Jadi daunnya agak keriting nanti jadinya. Jadi kalau kena trip daunnya agak keriting, lalu kita spray menggunakan OBR. Terus sembuh juga keritingnya. Serta yang kelima memakai perkat, supaya tujuannya obat-obatan ini supaya tidak gampang hilang terkena air hujan atau saat kita siram. Berikut dosis serta takaran pemakaian untuk obat-obatan ini akan saya tunjukkan. Yang pertama antrakol. Antrakol biasanya kalau masih tanaman kecil saya menggunakan 1 sendok. Kalau udah agak besar pakai 2 sendok. Tapi berhubung tanaman saya udah agak besar dikit, belum besar banget tapi udah agak besar, saya pakai 1,5 sendok.
pakai 1,5 sendok. Yang kedua Ziplo ini kalau bercaknya masih standar-standar atau belum terlalu banyak yang terkena, masih sedikit yang kena, pakainya 1/2 sendok. Tapi kalau udah agak banyak ya pakainya antara 1 sampai 1,5. Tanaman ini dalam pemeliharaan saya pakai 1 sendok lah. Yang ketiga Nativo. Saya biasanya kalau Nativo pakai 1/2 sendok. 1/2 sendok ini. Tapi kalau udah terkena dan udah agak parah ya pakai 1 sendok udah cukup. Pakai Nativonya 1/2 sendok. Lalu OBR-nya saya pakai 1 sendok. OBR-nya saya pakai 1 sendok. Diaduk-aduk. Kalau bisa pakai tempat kayak gini ya kawan-kawan, nggak langsung di tangkinya. Ini tujuannya supaya semua obat itu bisa larut, nggak ada yang masih menggumpal gitu. Kayak Antrakol itu kan biasanya sering menggumpal kalau langsung di tangkinya. Diaduk dulu, dicampur di sini, lalu masukkan. Lalu kita pakai perekatnya, cukup 1 tutup saja. Pakai perekatnya 1 tutup saja. Ini juga udah mau habis ini. Ntar lagi beli. Lalu penyepraiannya itu kalau bisa merata ya kan, merata itu maksudnya daun atas serta daun bawah kalau bisa kena. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya usahakan yang di atasnya kena agak rata lah, agak basah gitu, supaya obatnya ini bisa meresap ke penyakitnya itu biar langsung sembuh dalam sekali semprot atau 2 kali semprot. Lainnya 2 kali semprot insya Allah sembuh. Caranya agak miring ke bawah gini supaya bisa merata. Itulah 3 cara menangani seledri kita yang terkena penyakit kuning daunnya atau bercak daun ya kawan-kawan. Insya Allah kalau teman-teman nontonnya ndak di skip-skip, insya Allah Anda akan paham tata caranya. Dan kalau sampean semua menerapkan ke tanaman sampean semua, insya Allah tanaman seledri Anda tidak akan terkena penyakit bercak daun. Terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sehat, salam petani jaya.